أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فما آمن لموسى maka tidaklah beriman kepada Musa illa dzurriyyatum min qaumih kecuali dari keturunan-keturunan kaumnya ala khaufin yang berada dalam ketakutan min fir'auna dari Fir'aun wa malaihim dan juga bala tentaranya ayyaftinahum jika memfitnah atau menimpakan fitnah dan ujian kepada mereka. Wa inna fir'auna la'alin fil ard dan sungguh Fir'aun itu teramat sombong di atas permukaan bumi. Wa innahu laminal musrifin dan sesungguhnya ia tergolong orang-orang yang melampaui batas. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah dan Musa berkata wahai kaumku jikalau kalian beriman kepada Allah maka alaihi tawakkalu atasnya kalian bertawakal in kuntum muslimin jikalau kalian orang-orang muslim faqalu maka mereka berkata alallahi tawakkalna atas Allah atau kepada Allah kami bertawakal Rabbana la taj'alna fitnatan wahai Rabb kami janganlah engkau jadikan fitnah dan ujian lil qaumidz zalimin jadi dari atau lil qaumidz zalimin bagi orang-orang yang zalim wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin dan selamatkan kami dengan rahmatmu daripada kaum kafir. Hadirin rahimakumullah, ayat-ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya yaitu yang telah kita bahas dari ayat 79 hingga ayat 82 ketika Fir'aun dan bala tentaranya meminta untuk mengumpulkan semua sumber dayanya melalui penyihir-penyihirnya. Maka pada saat itulah Nabiullah Musa kemudian membatalkan sihir mereka karena yakin bahwasanya Allah tidak akan pernah memperbaiki urusan orang-orang yang menebarkan kerusakan dan pasti kebenaran itu akan mengalahkan kepada kebatilan meskipun orang-orang yang berbuat jahat itu tidak menginginkan. Itulah kesimpulan ayat 79 sampai ayat 82. Maka cerita pun berlanjut di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang beriman kepada Nabi Musa. Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumih. Jadi yang beriman kepada Nabi Musa itu setelah jelasnya hujjah, dalil, bukti-bukti kebenaran. Ketika Nabiullah Musa mengalahkan para penyihir itu, ini kan sudah jelas
bahwasanya kebenaran ada pihak Nabiullah Musa. Toh demikian, yang beriman itu hanyalah golongan sedikit dari kaumnya Nabi Musa. Maka disampaikan di dalam tafsir di sini, illa adadun qalil, kecuali jumlah bilangan yang sedikit. Maka ini tampak dari ungkapan dzurriyatun dengan menggunakan sighat nakirah, itu menunjukkan yang tidak banyak. Ya, di antara mereka itu hanya keturunan-keturunan mereka, menunjukkan bahwa yang beriman sudahlah sedikit, dan yang terbuka hatinya hanyalah anak-anak keturunan mereka. Maka di dalam tafsir disebutkan pujian Allah kepada para pemuda. Orang-orang tuanya banyak yang ingkar, banyak yang kufur, karena memang mereka ini sudah akut dengan tradisinya, akut dengan kepercayaannya, sulit lagi untuk dibentuk karena sudah mengeras ya. Ibarat kalau kayu pohon pokok itu hadirin, pokoknya sudah besar begitu, mau diapakan lagi, udah besar ini, nggak ada lain kecuali dipotong saja kan gitu. Tapi kalau batang itu masih dahan, masih kecil, masih mudah untuk dibelokkan ke kanan, belokkan ke kiri. Maka isyarat illa dzurriyyatum min qaumi, yang beriman kepada Musa tidaklah banyak, yaitu sedikit dari ungkapan nakirahnya itu. Yang kedua, dzurriyah mereka saja, yaitu anak-anak keturunan mereka, berarti para pemudanya. Dan memang ini satu isyarat kepada kita betapa sumber daya para pemuda ini adalah aset suatu bangsa, adalah aset masa depan. Maka seperti apa 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, lihat saja para pemudanya. Maka para pemuda itu selalu menjadi objek sasaran, karena memang ini satu dengan kepemudaannya. Yang kedua, para pemuda itu dengan ghirahnya, semangatnya, dia masih bersih, belum teracuni, belum terkontaminasi oleh berbagai macam ajaran, pemikiran-pemikiran. Mereka itu masih terbuka, siap untuk menerima. Maka dalam satu riwayat hadis yang lain disebutkan, ata'anis syabab wa khalafanis syuyukh, adalah pujian Nabi, yang taat kepadaku ini yang muda-muda. Ternyata memang yang beriman kepada Nabi SAW pun juga yang muda-muda, masih muda semuanya. Abu Bakar masih muda, Ali bin Abi Thalib masih muda, yang pertama-tama ini Utsman bin Affan masih pemuda, rata-rata di bawah umur Nabi 30 tahunan. Nabi SAW para pemuda. Wa khalafanis syuyukh, tapi orang-orang tuanya mereka pada ingkar. Memang hadirin, merubah yang muda jauh lebih gampang dibandingkan merubah orang tua, karena mereka sudah punya frame tersendiri, mereka sudah punya latar belakang sendiri, merubahnya itu tidak mudah. Maka ini juga isyarat kepada kita, perhatian kepada para pemuda kita, dan tergantung siapa yang nanti mengelola. Kalau kita dekatkan dengan kebenaran, maka mereka akan tumbuh dalam kebaikan, dan kita akan memiliki masa depan yang cerah. Tapi kalau salah urus, salah didik, salah bina, salah kita kasih ilmu, maka ini jangan sampai kemudian yang sebaliknya. Maka hadirin, hari ini yang jadi rebutan itu para pemuda, mahasiswa ini. Rebutannya luar biasa. Memang betul-betul kalau di dunia mahasiswa itu macam dunia parlemen saja hadirin, betekak-betekak begitu ya. Masing-masing ngotot-ngototan untuk apa? Prinsip mereka masing-masing. Jadi karenanya disinilah peran orang tua, peran para orang-orang yang berada di lingkungannya untuk membimbing mereka, agar apa? Mereka terarah. Sebab mereka hatinya bersih, pikirannya bersih. Maka kalau kita tanamkan dengan petunjuk kebenaran, kita kenalkan dengan petunjuk agama, maka insya Allah mereka akan terbimbing dan terarah sesuai dengan fitrahnya, sehingga menyalurkannya itu dalam kebaikan dan kebenaran. Kadang-kadang kita ini Masya Allah merasa ngeri, miris dalam hati anak-anak muda kita yang kadang-kadang hanya menyanyiakan waktu. Coba hadirin, tidak usah jauh, pergi kalau setiap malam ke reformasi. Tidak jauh dari kita ini, reformasi, makin malam makin penuh.
luar biasa, ngembun semuanya. Saya kadang-kadang terfikir, Masya Allah, apa yang mereka lakukan ini? Secangkir kopi, 2 buah gelas, 3 buah gelas, sampai 3-4 jam. Menyanyiakan waktu. Dan mudaratnya lebih besar memang. Mudaratnya lebih besar. Tapi itulah keadaan pemuda kita. Pemuda kita. Coba yang mengaji begini hadirin, orang-orang tua, mohon izin. Yang tua-tua, yang mana mudanya ini? Masya Allah, ini peran tanggung jawab kita. Rasa kadang-kadang kita ini gemes begitu hadirin. Saya itu kadang kalau sudah di kuliah ya, saya gemesnya luar biasa. Saya betul-betul semangat mereka. Tapi ya begitulah, anak muda ini kadang kita kasih sedikit, yang mewarnai lebih banyak. Jadi ketemu 1 jam, 1,5 jam setiap pekan, 1 semester. Lalu kemudian apa? Di luar mereka ketemu macam-macam, gadget, HP, pertemanan, lingkungan. Masya Allah, memang beratnya luar biasa. Karena memang kita perlu, sekali lagi hadirin, kerjasama. Wajar kalau Bung Karno mengatakan, beri aku 10 pemuda, aku akan rubah dunia. Memang di tangan para pemuda ini. Maka ini isyarat. Maka para ulama katakan, illa adadun qalilun min syabab qaumi Bani Israel. Adalah sebuah isyarat bagi kita betapa pemuda ini dalam kebersihan, kejernihan, keterbukaan, siap untuk menerima hal-hal yang baru. Ini tergantung siapa yang mau melukisnya. Maka kadang-kadang pun hadirin, kalau salah melukis pun bisa jadi teroris memang kadang-kadang. Nah, disinilah maka kita peran utama ya, untuk memilihkan mereka. Pandai-pandai kita milihkan lingkungan, milihkan pesantren, milihkan sekolah, milihkan guru dan seterusnya. Karena memang di sini peran mereka. Illa dzurriyyatun min qaumihi. Bisa jadi super kanan, juga bisa jadi super kiri. Ya, jadi orang yang sangat liberal sekali bisa. Sangat anti dengan Islam sangat mungkin. Tapi juga kadang-kadang bisa saja melampaui batas. Maka hadirin, ini pujian Allah kepada pemuda-pemuda yang beriman kepada Nabi Musa. Dan ini memang menepati. Lagi-lagi kemarin kita sampaikan bahwa ayat-ayat, cerita-cerita mulai dari Nabi Nuh sebelumnya, lalu kemudian dilanjutkan dengan Nabi Musa hari ini. Nabi Musa, Nabi Harun adalah hiburan kepada Nabi SAW. Ternyata apa yang beliau rasakan ketika berdakwah, yang muda-muda juga yang beriman, yang tua-tua menyelisihi Nabi SAW, itu pun yang dirasakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, bahkan mereka itulah kalau kita arahkan, kita bimbing, maka insya Allah akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karenanya hadirin, kita ini umur 2030 adalah masa emasnya umat atau bangsa Indonesia. Karena usia produktif kaum milenial itu jadi rebutan. Kaum milenial, baik dalam pemilu sampai pun juga jadi rebutan dalam menanamkan nilai. Maka disinilah kita mesti harus memberikan kesempatan peluang. Remaja masjid ini memang harus senantiasa kita dekatkan anak muda itu dengan masjid memang. Kalau kita ingin punya masa depan, karena memang masjid di sinilah kuncinya ya. Hadirin rahimakumullah, ala khaufin illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'aun. Makanya saya memberikan apresiasi, ada sebagian masjid yang punya kreativitas. Buka masjid itu 24 jam. Bahkan mungkin beri kesempatan dia untuk berkreasi di sana. Kadang-kadang ada sebagian masjid ini yang anti dengan anak-anak. Ada yang anti dengan anak. Memang kadang-kadang anak-anak ini yang juga suka mengganggu juga begitu kan. Makanya, tapi jangan sampai kemudian anak-anak nanti malah benci dengan masjidnya. Ada sebagian masjid itu yang bagus untuk memberikan apresiasi. Masuk masjid anak-anak udah disambut. Nah, sebab mereka ini tunas-tunas kita nanti. Kita ini sudah mulai kan uzur kan. Anak-anak kita dari mudanya itu kita cintakan. Subhanallah, kasih permen, kasih apa, biar suka dengan masjid. Tapi kalau sikit-sikit lalu kemudian kita tampar, kita tendang atau kita pukul, dia nanti benci sama masjid. Jadi tertanam ini. Ya kalau ada kesalahan bisa kita siasati. Kita panggil siapa kemarin?
yang rame. Oh itu Pak, udah. Nanti sekarang taruh pojok sana. Nanti yang nggak rame kita kasih hadiah. Memang harus ada begitu akhirnya. Jadi ini kreativitas biar anak-anak itu suka dengan masjid. Kita ini kalau anak-anaknya insya Allah syiar senang dengan masjid, kita punya harapan. Tidak harus kemudian kita jauhkan. Kita kan dapat cerita hadirin banyak, misalkan Rasul SAW sampai dijadikan kuda-kudaan, ya kan? Dijadikan kuda-kudaan. Beliau ketika sujud lama, setelah selesai kemudian, ya Rasulullah, adakah wahyu turun? Kenapa hari ini lama sekali engkau bersujud? Enggak, aku tadi sujud, cucuku jadikan aku kuda-kudaan. Aku nggak ingin kalau kemudian mengganggu. Saya biarkan cucuku ini sampai puas jadikan aku kuda-kudaan. Subhanallah. Kalau kita mungkin sudah kita sentil kali Pak. Nabi SAW kadang kalau mendengar jadi tangisan seorang anak, maka beliau percepat sholatnya. Artinya di zaman Nabi anak-anak dibawa, anak-anak diajak ngaji begini. Maka kita dapatkan satu peristiwa dan riwayat di mana Abdullah ibnu Umar waktu kecilnya dibawa oleh ayahandanya Umar bin Khattab pengajian bersama Nabi, bersama orang-orang yang dewasa. Hingga Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian pohon yang paling dekat perumpamaannya untuk orang yang beriman? Ada pohon yang menjadi simbol perumpamaan orang yang beriman. Semua sahabat terdiam. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar yang pada waktu itu masih budak kecil, dibawa oleh sang ayah anda, dalam hatinya, aku sangka sih pohon kurma. Coba nggak berani. Karena yang tua-tua nggak ada yang berani komen, tapi dia dalam dirinya. Hingga Nabi mengatakan perumpamaan orang Islam itu seperti perumpamaan pohon kurma. Dalam hati Abdullah bin Umar, apa aku kata betul kan? Kata Abdullah bin Umar. Tapi ini menunjukkan apa hadirin? Menunjukkan betapa dulu para sahabat mencintakan dari dini. Maka remaja ini perlu kita bina, perlu kita coba dekatkan. Dan karena mereka ini potensi sumber daya yang nantinya ke depan insya Allah menjadi harapan kita bersama. Maka ini menjadi isyarat, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi. Hadirin, keadaan yang sudah sedikit anak muda lagi ini, mereka beriman itu dalam ala khaufin, masih dalam rasa takut yang mencekam. Jadi berimannya itu masih takutnya. Min Fir'aun wa malaihim, daripada Fir'aun dan bala tentaranya. Untuk apa? Ayyaftinahum, takut kalau menimpakan siksaan. Allah sebut di dalam ayat ini ayyaftinahum, fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah ujian dalam agama. Jadi yang sedikit pemuda yang beriman kepada Nabiullah Musa, padahal mukjizat sudah tampak, bukti-bukti kebenaran sudah nyata, tapi tetap saja ngeri tengok ya sepak terjangnya Fir'aun ini. Kejamnya luar biasa, bengisnya luar biasa, diktatornya luar biasa. Maka mereka pun juga ada rasa takut. Beriman tapi masih ada rasa takut. Maka ayat berikutnya kemudian kita dikenalkan atau alasannya ya, wa inna fir'auna la'alin fil ard. Sungguh Fir'aun ini memang betul-betul yang menyombongkan diri. Hadirin rahimakumullah, Allah sifati Fir'aun ini alin. Alin itu artinya yang merasa tinggi. Maka biasanya orang kalau udah merasa tinggi ini sombong, diktator, zolim. Adakah yang lebih zolim dibandingkan Fir'aun? Baru anak bayi langsung disembelih sama dia. Bahasa Al-Quran itu spesifik, bukan saja dibunuh, disebutnya yudzabihu abna'ahum, ya yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia itu menyembelih anak bayi, membiarkan hidup bayi perempuan. Itu Fir'aun. Makanya benar-benar Fir'aun ini diktatornya itu luar biasa. Dan Allah sebut wa innahu laminal musrifin, yang melampaui batas. Maka inilah hadirin fitnah yang sangat berat yang dialami masa-masa awal setiap para pendakwah, termasuk Nabiullah Musa. Beliau harus menghadapi tantangan-tantangan ini. Dan tantangan ini datang dari mana? Dari penguasa-penguasa di zamannya yang tidak menghendaki ada
Ada kekhawatiran kuat sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya kan. Kenapa dia tidak mau beriman? Takut watakuna lakumal kibriya'u fil ardi. Nah, di ayat sebelumnya, takut nanti kalau kalian Musa dan Harun itu yang nanti menjadi pembesar. Jadi takut kalau pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya itu hilang kalau mengikuti Nabiullah Musa. Maka dia amat sangat ketakutan ya Fir'aun ini kalau kemudian kekuasaannya menjadi hilang hingga menjerumuskan kepada tindakan-tindakan melampaui batas. Wa innahu laminal musrifin. Hadirin rahimakumullah, ayat berikutnya Nabi Musa memberikan kiat ya, terapi ketika menghadapi tribulasi, tantangan dan hambatan dalam perjuangan, dalam agama, dalam menegakkan kebenaran. Maka kuncinya hanya satu. Pertama disebutkan dalam ayat ini, in kuntum amantum billahi fa'alallahi tawakkalu. Tidak ada lain. In kuntum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala gandeng, in kuntum amantum billah, kalau kalian beriman kepada Allah. Penutup lagi ayat 84, in kuntum muslimin, kalau kalian Islam. Iman Islam. Lalu apa? Mestinya kalau kalian mengaku iman kepada Allah, kalian mengaku seorang muslim, tidak ada lain. Kalian punya pijakan, punya pegangan. Serahkan semuanya kepada Allah. Maka ini tawakal. Fa'alallahi tawakkalu. Jadi fa'alallahi tawakkalu. Maka iman itu hadirin mestinya membawa atau melahirkan tawakal. Maka kalau orang yang beriman tidak ada tawakal, dipertanyakan imannya. Ya, dipertanyakan imannya karena dalam Al-Qur'an itu sangat banyak sekali digandeng antara iman dan tawakal, Islam dan tawakal. Salah satunya ayat ini, in kuntum amantum billahi fa'alallahi tawakkalu. Nah, di surat apa lagi? Ya, di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, kepadamu kami minta tolong, tawakal. Nah, dalam surat Al-Muzammil Allah juga sebutkan Rabbul masyriqaini, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Nah, fattakhidhu wakila. Jadi Allah ingatkan, Tuhan pemilik barat, pemilik timur, maka hendaknya kau serahkan urusanmu kepada Allah. Jadikan Allah itu sebagai wakil. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Dalam ayat yang lain, beribadahlah kau kepada Allah dan bertawakallah. Allah Subhanahu wa taala sering gandeng antara iman dan tawakal. Karena mestinya orang yang beriman itu harus bertawakal. Makanya di sini Nabiullah Musa alaihissalam jadi mengajak dan menyerukan, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu. Kalau kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Ketika kita dalam ketakutan, merasa terancam, hadirin perlu kita ini penguatan, pengokohan, dan tidak ada lain sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita baca di dalam akhir surat At-Taubah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa 'alaihi wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Jadi kalau mereka tetap berpaling, maka enggak ada lain. Faqul hasbiyallah, sudah. Kalau mereka berpaling, sampaikan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelaku. Maka hadirin, ini menjadi kekuatan saat kita sedang diuji, saat kita sedang menghadapi satu tantangan, maka perisai yang terbaik adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini merasa tenang bersama Allah. Kita ini menyerahkan urusan kita
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak lagi menganggap selain Allah. Itu maknanya. Jadi tidak lagi menganggap selain Allah. Karenanya kita diajarkan setiap pagi untuk membaca hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Siapapun yang membacanya maka Allah akan cukupi. Karena maknanya hadirin, hasbi, cukuplah yang menolongku, cukuplah yang menjadi pelindungku adalah Allah. Di samping maknanya hasbi itu, aku tidak lagi menganggap. Tidak lagi menganggap. Jadi tidak menjadi hitunganku selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya hasbi Allah. Allah saja yang aku hitung, Allah saja yang aku anggap. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala memang tidak memiliki pertolongan, tidak memiliki bantuan. Maka hadirin, tawakal ini salah satu konsekuensi dari keimanan. Maka kalau ada orang yang mengaku beriman lalu tidak menyerahkan urusannya, berarti ada cacat dalam imannya, cacat dalam iman kita. Karenanya perlu kita bantu hadirin, bantu dengan ucapan, bantu dengan kalimat-kalimat zikir ya. Maka menyerahkan kepada Allah, Allah langsung yang akan mengurus semuanya. Sering ya hadirin kita sampaikan cerita-cerita, kalau dah kita serahkan kepada Allah, maka Allah nanti yang berbuat. Jadi Nabiullah Musa ketika kecil, ibunya takut kalau kemudian termasuk yang disembelih, maka diarahkan oleh Allah, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kalau engkau takut wahai ibunda Musa, lemparkan jak ke sungai Nil. Lemparkan jak ke sungai Nil. Bukan orang yang beriman hadirin kalau yang berani ini. Ini kalau mungkin bahasa kita betul-betul diuji logika kita, diuji iman kita. Yakin enggak jaminan Allah ini? Kan maknanya harusnya kalau secara akal hadirin, kalau mau selamat sembunyikan, jangan kemudian bawa keluar. Ini enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala arahnya, kalau engkau takut wahai ibunda Musa, fa idza khifti alaihi fa alqihi, lemparkan dia fil yam, yaitu di sungai Nil. Fal yulqihil yammu bisahili ya'khudhu aduwwul li wa aduwullah, nanti akan aku giring dia. Bahkan Allah sebutkan begitu. Jadi nanti akan aku giring bertemu dengan musuhnya. Itu gak kebayang Pak ya. Allah Subhanahu wa ta'ala kadang menanamkan keyakinan kita di luar nalar kita. Kita mau selamat dari musuh, tapi Allah katakan ya'khud li aduwli wa aduwullah, nanti akan aku giring biar diambil oleh musuhnya dan juga musuhku, yaitu Fir'aun. Dan benar. Tapi yakinnya Nabiullah siapa? Ibunda Nabi Musa, Allah gak mungkin akan mengkhianati, karena Allah sudah menjanjikan nanti akan aku kembalikan dan nanti akan aku jadikan sebagai seorang nabi. Maka ini menjadi simbol selalu hadirin, simbol ketawakalannya seorang ibu terhadap anaknya yang merasa terancam, sehingga menjadi gambaran bagi kita. Mestinya kita orang beriman ini seperti tawakalnya Nabi siapa? Ibunya Nabi Musa. Yakin tidak dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Kadang kita dalam hidup ini dilemanya begitu hadirin. Kadang dalam menghadapi situasi tertentu, kadang kita dihadapkan pilihan Allah atau pilihan diri kita sendiri. Kalau kita milih Allah, sepertinya secara logika ini rugi kita, hilang kita. Tapi satu sisi ini nggak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita yang lebih baik. Maka kadang-kadang pertarungan seperti ini kita harus menangkannya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta merta ayat 85 ketika Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabiullah Musa memerintahkan, kalau kalian beriman dah tawakal. Ini satu-satunya perisai orang dalam ketakutan Pak ya. Dia ini beriman tapi takut nanti kena siksaannya Fir'aun dan bala tentaranya. Maka perlu dibesarkan, perlu dikuatkan, diteguhkan. Dengan apa? Tawakal kepada Allah. Ini satu-satunya senjata. Maka setelah itu faqalu, yang beriman ini berkata, alallahi tawakkalna. Nah,
Kami tawakal kepada Allah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Ya Allah, janganlah beri peluang orang-orang zalim itu untuk menimpakan siksaan kepadaku. Nah, ini doanya. Jangan engkau beri peluang orang-orang zalim itu untuk menimpakan siksaan kepadaku. Para ulama hadirin rahimakumullah, doanya mereka setelah menyatakan tawakal, memohon kepada Allah, pertama kali yang dimohon adalah keselamatan agamanya. Baru yang kedua nanti ayat 86, wa najjina, selamatkan kami. Yang dimaksud adalah keselamatan badannya di situ. Maka para ulama ahli tafsir ini menunjukkan bahwa keselamatan agama adalah prioritas nomor satu. Prioritas nomor satu. Ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kemudian agama kita itu teruji begitu. Maksudnya teruji ini terkena fitnah. Makanya Nabi SAW beliau itu doanya sebesar-besarnya musibah itu kalau yang terkena musibah dalam persoalan agama. Jadi wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau jadikan musibah kami ya Allah terkait berhubungan dengan soal agama kami. Jadi kalau kita memohon, ini spirit dari doanya Nabi ya. Doanya Nabi itu kalau mau diuji, yang kita minta pertama jangan yang terkena bab urusan agama kita. Yang masalah itu sholatnya, yang masalah itu nanti puasanya, yang masalah itu baca Qur'annya, yang jadi masalah itu, inilah musibah yang sebenarnya. Kalau kita tidak bisa sholat jamaah, itulah musibah. Kalau kita masih belum bisa baca Quran, itulah musibah. Kalau kita misalkan pokoknya dalam urusan agama, itu adalah sebesar-besar musibah. Maka ini dicontohkan oleh sang pemuda ini. Jadi kita bermohon, mesti Allah selamatkan dulu akidah kita, selamatkan dulu beragama kita. Ini yang kita mohonkan agar aman dan selamat. Jangan sampai gara-gara tekanan, tantangan ini yang hancur nanti ini adalah agama kita. Lalu kita tinggalkan Islam, kita jadi orang murtad, kita kemudian menjadi orang yang tidak istiqomah di dalam beragama. Gara-gara apa? Takut dengan manusia. Nah, ini namanya fitnah agama. Baru wa najjina. Nah, para ulama ahli tafsir mereka menyebutkan wa najjina, ini adalah keselamatan badan. Ya Allah, selamatkan agamaku, selamatkan juga badanku. Jangan sampai kita ini mendapatkan siksaan. Hadirin, beginilah seorang muslim ketika menghadapi tantangan, maka kita bermunajat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Maka ini adalah kunci kekuatan kita. Kunci kekuatan kita. Dan jangan menantang. Lagi-lagi, jangan menantang. Artinya Nabi SAW itu arahkan kepada kita, jangan minta bertemu dengan musuh. Tapi kalau udah ketemu musuh gak boleh lari. Kita la tatamannau liqa'al aduwi. Kita tidak boleh. Kalau kita dalam keadaan aman, syukuri nikmat keamanan ini. Syukuri nikmat keamanan ini sehingga kita bisa taklim, sholat berjamaah, pengajian nyaman. Jangan kita buat kacau yang sudah aman ini. Maka jangan membuat kekacauan. Maka teruslah kita ini membangun kedamaian, ketenangan. Sebab ini adalah nikmat yang sangat tinggi. Tapi kalau memang terjadi kekacauan, ya apa boleh dikata? Ukraina dengan Rusia misalkan hari ini, ya gimana lagi? Kalau udah seperti itu, ya memang itulah ujian. Tapi ketika kita diberikan oleh Allah keselamatan, keamanan, tidak dalam kondisi perang, maka ini adalah nikmat terbaik. Syukuri dan jaga bersama-sama. Jangan ada satupun yang bisa menyulut kekacauan. Sebab ini akan bahaya. Hari-hari ini tentu kita Masya Allah luar biasa ya. Kadang-kadang kalau masuk dunia media sosial, suka nyulut-nyulut kita juga begitu ya. Nah, ini kadang-kadang provokasi namanya. Memprovokasi. Kita insya Allah ada salurannya. Dan mudah-mudahan insya Allah hadirin rahimakumullah, Allah mengingatkan dalam ayat ini bahwa seluruhnya itu dirahmatik. Karena kasih sayang Allah,
karena rahmatnya Allah semata. Kalau kita selamat agama kita, selamat dunia kita, selamat badan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena apapun yang ada pada diri kita. Allah ingatkan melalui ayat ini, seluruhnya hanyalah kasih sayang Allah. Karenanya pembukaan undang-undang kita berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Makin dah betul ini rahmat Allah. Di situ menjadi poin penting, kemerdekaan kita ini adalah hadiah nikmat Allah kepada kita, karena mari kita jaga bersama. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, ayat 83 hingga ayat yang ke-86 bagaimana kedudukannya seorang pemuda, bagaimana kita ketika menghadapi tantangan, kata kuncinya adalah iman dan tawakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga istiqomah kita dalam beragama dan mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.